Pertanyaannya, minuman apa yang paling murah di warteg? Air kobokan. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Lang Widodo. Dan kenalin, ini temen gue Alan Hardian. Pada video kali ini gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang 17 Agustusan. Jadi kemarin gue nyari-nyari pertanyaan, gue suruh temen gue nanya gue tentang temanya 17 Agustusan. Jadi gue kemarin nanya di BBM, di Line, sama di WhatsApp. Banyak banget pertanyaan yang gue dapet. So kali ini gue mau jawab pertanyaan sama temen gue. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Kenzo. Apa yang biasanya lo lakuin saat 17 Agustusan? Oke, gue duluan yang jawab. Pas 17 Agustusan gue biasanya nonton upacara di TV. Kan ada tuh yang ada presidennya. Yang lain TV doang kan? Iya, nyalain TV, nggak nonton. Gak bercanda, gue nonton upacara. Gue suka banget, beda banget sama upacara di sekolahan gue. Ya kan, beda. Ini upacaranya lebih tertib. Kalau di sekolahan gue kan anak-anaknya pada duduk-duduk. Ya, ini tertib banget. Dan menurut lo gimana? Apa yang biasanya lo lakuin saat 17 Agustusan? Gua kalau 17 Agustus tergantung tahunnya sih. Oh, Jadi pada zaman gua masih ikutan organisasi, gua ikutan tuh upacara bareng organisasi. Tapi pas gua nggak ikutan organisasi di tahun berikutnya, ya gua santai doang di rumah, tidur kayak ngapain kayak malas-malasan kayak ya gitu doang sih. tidur doang ya? Gak ikut lomba lo? Kalau diajak ikut lomba gue ikutan, kalau nggak diajak ya udah gue nggak ngapa-ngapain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dan yang kedua dari @sekar_ar, pertanyaannya, kenapa Indonesia benderanya merah putih? Kenapa nih merah putih? Karena menurut gua kalau putih doang itu bendera kematian. Jawabannya simpel banget, gokil. Oke, kalau menurut gua, kenapa Indonesia benderanya merah putih? Karena gue pernah baca-baca di internet, asik baca-baca. Siapa? Gue pernah baca-baca, merah putih itu artinya merah itu melambangkan pahlawan kita yang berani. Terus putih? Putih itu lambang kesucian, karena negara kita suci orang-orangnya. Itu yang gue tahu, itu yang gue searching di internet, jawabannya gitu. Oke, next, pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga dari Irwan Budiman. Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut 17 Agustus? Biasanya kalau 17 Agustusan gue beli bendera, gue beli 2 bendera buat di depan rumah gue, sama gue pajang di kamar gue. Itu yang gue persiapin. Sama kalau gue lagi mood, gue kadang-kadang ikut lomba juga. Tapi kalau gue lagi nggak mau, gue tidur, nonton doang, nonton di TV upacara yang di Istana Merdeka. Sekarang giliran lo. Apa yang lo persiapin untuk menyambut 17 Agustus? Kalau gua siapin mental aja deh. Siapin mental, oke, siap. Gua nggak tahu mau ngapa-ngapain 17 Agustus. Kalau diajak ikutan acara ya gue ikutan. Kalau diajak mempersiapkan bareng-bareng untuk 17 Agustus ya gue ikutan. Jadi artinya gue ikutan kalau diajak. Ya udah. Kalau nggak diajak, nggak ikutan. Kalau nggak diajak santai doang di rumah. Kalau diajak mantan gimana? Diajak mantan. Iya. Tergantung. Kalau mantannya cantik dan baik nggak apa-apa. Oke, next. Pertanyaan keempat ini dia yang baca. Oke. Dari siapa? Selanjutnya dari S. Fauzi. Pertanyaannya, kenapa yang membaca proklamasi harus Soekarno? Kenapa harus Soekarno? Karena Soekarno calon presiden. Calon presiden, udah jadi presiden dia, mantan presiden. Calon presiden di saat sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Oke, sekarang giliran gue buat jawab. Kenapa yang membaca proklamasi harus Soekarno? Karena ini jawaban gue dari pemikiran gue sendiri tanpa mencontek siapapun. Soekarno dia ngebacain proklamasi karena dia presiden pada saat itu, dia presiden pertama. Jadi dia yang bacain proklamasi. Lu udah jadi presiden ya? Udah. Lu harus belajar sejarah. Oke, next. Ini adalah pertanyaan kelima dari Anwar. Anwar ada titiknya. Titik ya? Itu ada titiknya, Anwar titik. Oke. Kapan hari, tanggal, dan jam proklamasi dibacakan? Ini gue lupa inget sih. Gue kapan ya? Proklamasi dibacakan tuh tanggal berapa? Oh, kalau nggak salah H-1
kalau nggak salah nih H-1 tanggal 17 berarti 16. Kalau nggak salah, gue pernah baca. Gue juga nggak tahu, gue lupa gitu. Sekarang gimana nih, lu jawabnya? Lu tahu nggak kapan dibacain tuh proklamasi? Kapan dibacanya proklamasi? Setahu gua ya, dari buku dan sumber ilmu yang gua dapat, proklamasi itu dibacakan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada jam 10 pas. Oke. Gue belajar men, gue belajar. Mantap. Pertanyaan ke-6 dari Ed Dwi. Pakai Y intinya. Channelmu apa? Channel lu apa? Ini Kalau channel YouTube gua mah bisa dilihat di bawah ini. Ntar ada kan? Oke, ada. nggak ada ini. Nggak ada. youtube.com/slash youtube.com/. edit ya. Iya. Oke, ada di bawah ini. youtube.com/Hardianalan. Oke, lu mesti cari dan subscribe. Walaupun isinya nggak penting sih. Di unsubscribe sih. Oke, dari Dwi, channelmu apa? Ini kan temanya 17 Agustusan, Bos. Kenapa lu nanya channelnya apa? Nggak apa-apa, sekalian promosi. Oh iya, Banyak. nama channel gue itu Lang Widodo. Cari aja youtube.com/sokajegaming. Kenapa Sokaje Gaming? Gue ganti nama. Tadinya ini sejarahnya pas pertama gue bikin YouTube, nama gue itu Sokaje Gaming karena gue karena gue main di konten gaming. Jadi gue berubah pikiran untuk mencakup semua konten di YouTube. Jadi pakai nama gue aja, nama asli gue. Oke, next question. Pertanyaan ke-7 dari Fauzan. Ada nggak lomba lari pas 17 Agustus? Lomba lari dari kenyataan maksudnya. Coba praktekin. Ini gue yang jawab ya. Ya. Ini kalau menurut gue ini orang yang ngasih pertanyaan sering lari dari kenyataan. Soalnya begini. Ada nggak lomba lari pas 17 Agustus? Ada, pasti ada. Lomba lari dari kenyataan itu parah banget. Kalau gue sih orangnya nggak pernah lari dari kenyataan, tapi lari dari fakta. Sama aja. Oke, gimana menurut lo nih? Ada nggak lomba lari pas 17 Agustus? Lomba lari dari kenyataan. Lomba lari kalau mau diadain kenapa enggak? Tapi lomba lari dari kenyataan, cuy, kenyataan harus dihadapin. Jangan lari doang. Siapapun yang ngasih pertanyaan jangan contoh ya. Lu nggak baik, men. Mental bangsa Indonesia bakal hancur kalau lari dari kenyataan. Tapi nggak apa-apa sih, kan dia yang lari dari kenyataan. Oh iya. Pas dia dong. Lu semua pokoknya jangan pernah lari dari kenyataan, tapi lari dari fakta aja boleh. Bedanya apa? Oh iya, sama. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya dari Ed Rafli Irfan PS belakangnya. Pertanyaannya, kenapa 17 Agustus identik dengan lomba makan kerupuk? Kenapa nggak makan yang lain gitu? Kenapa? Makan kerupuk? Kenapa makan kerupuk nih? Kerupuk murah, renyah. Murah, renyah, terus. Udah itu aja sih. Nggak mungkin kan lomba 17 Agustus itu makan steak, makan hamburger. Ya kali panitia mau nyediain makanan semahal itu. Oke, kalau menurut gua, kenapa 17 Agustus identik dengan lomba makan kerupuk? Karena menurut gua itu kerupuk itu bentuknya bulat, yang murah juga, bisa digantung. Kalau lu lomba makan nasi, masa iya piring lo gantung? Jadi ya kerupuk karena bisa digantung sih menurut gua. Kayak bungan. Iya. Oke, next question masih dari Rafli Irfan. Dia nanya 2 kali. Aku samet boy, nanya 2 kali. Masih boleh nanya nggak? Oke, masih. Oh, dia nanya 3 kali. Masih boleh nanya nggak? Boleh. 17 Agustus tanggal berapa? Pertanyaan keduanya, gua nggak tahu harus jawab apa. 17 Agustus tanggal berapa? Ya tanggal 17 lah. Ya, 17 Agustus tanggal berapa? 17 Agustus tanggal berapa? 17 Agustus tanggal berapa? 17 Agustus. Ya udah, nggak usah dijawab. Krik. Garing. Pertanyaan Oke, nggak next penting. question. Pertanyaan selanjutnya itu dari Endu20. Pertanyaannya ini, apakah kamu bisa naik panjat pinang sendirian? Kalau panjat pinangnya pendek gue bisa, kalau panjang nggak bisa. Oke, gimana menurut lo? Apakah lo bisa naik panjat pinang sendirian?
jawaban yang tadi nggak bisa di copy ya. Nggak bisa, harus yang lain. Bisa aja sih sendirian. Kalau boleh pakai tangga, kenapa enggak? Oh iya, Panjat Pinang pakai tangga baru. Bisa sendirian kan nggak ada larangan di sini. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rehan. Pertanyaannya, kenapa tanggal 17 Agustus bukan pas bulan Januari? Yang nanya siapa itu? Namanya juga 17 Agustus, kalau Januarinya 17 Januari lah. Lu pengen Agustus atau Januari? Sini. Sebelum gua jawab pertanyaannya, gua mau nanya, bos, lu sekolah nggak bos? Kalau lu sekolah lu pasti tahu. Kenapa tanggal 17 Agustus bukan pas bulan Januari? Ya iya, namanya 17 Agustus ya Agustus. Oke. Sekolah luar biasa. Iya. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya ini dari Dean. Pertanyaannya, minuman apa yang paling murah di warteg? Air kobokan. Itu menurut gue. Minuman yang paling murah di warteg air kobokan. Minuman apa yang paling murah di warteg? Apa nih menurut lo yang paling murah di warteg nih? Gua nggak akan jawab air kobokan sih. Lu mau minum air kobokan? Oh, itu bukan gua. Nah, pastinya minuman yang paling murah dan emang bisa diminum menurut gua ya air putih. Enggak sih, air bening. Air kobokan juga air bening. Air bening yang udah dimasak. Oh, air bening yang udah dimasak ya. Ini orang nggak tahu diri nih menurut gua, dia udah nanya nggak bener. Bos, ini tema 17 Agustus bos. Lu nanyanya minuman apa yang paling murah di warteg? Mungkin minuman paling murah waktu 17 Agustus. Oh iya itu harus diperjelas. Terus nggak tahu diri banget nih orang. Sama dia minta jangan lupa promote IG gua. Oke, @deanrusso. Oke, ada di bawah, siap. Gua juga ya. Udah lu ntar. Ntar. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Haikal. Ya, pertanyaannya mana sih? 17 penting gak sih buat orang asing? Ya menurut gua penting, yang nggak terserah dia, mau nggak terlalu penting sih menurut gua. Cuman kalau dia mau ngerayain ya kenapa enggak? Penting enggak, tapi kalau mau ngerayain kenapa enggak? Oke, menurut gua 17 penting gak sih buat orang asing? Orang asing mana dulu nih? Orang asing ada dua, orang asing bule apa orang asing yang gak kita kenal, ya kan? Ya, orang asing juga. Gue bakal jawab dua-duanya. Buat orang asing yang gak kita kenal, dia kan pasti orang Indonesia juga. Jadi ya penting lah, ini kan hari kemerdekaan Indonesia, jadi harus dirayain. Kalau buat orang bule ya terserah dia sendiri, dia mau ngerayain apa enggak, ya terserah dia sendiri. Ya gitu sih jawaban gue. Iya, suka-suka dia. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya dari Arfi. Kenapa pas panjat pinang gak disediain tangga biar gampang naiknya? Kalau pakai tangga namanya bukan panjat pinang bos, namanya apa? Namanya Panjat kan? tangga nggak dipanjat, tangga dinaikin, naik pinang. Yoi. Naik pinang kalau pakai tangga. Jadi ya kalau panjat pinang nggak pakai tangga, lo harus manjat. Gimana menurut lo? Kenapa pas panjat pinang gak disediain tangga biar gampang naiknya? Kenapa pas panjat pinang nggak disediain tangga? Kalau disediain tangga terus cara menangnya gimana? Semua bisa menang dong. Tangganya dikasih. Nggak tahu sih gua. Tangganya nggak ada yang buat naikannya tuh. Gini-gini juga. Sama aja Ya, bohong. Intinya gini, kalau lu pengen buat panjat pinang pakai tangga ya lu jadi panitianya lah. Kalau lu jadi panitia ya suka-suka lu mau pakai tangga. Lu harus jadi mau presiden enggak. dulu. Iya, lu harus jadi presiden ntar lu. Nggak harus sih Gitu. menurut gua. Presiden juga nggak ngurus orang panjat Udah, pinang. lu harus jadi ketua RT berarti. Iya ya. Bisa. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya dari mantannya dia. Kok mantan gua jadi ya? Udah namanya siapa namanya? Namanya Ednina. Pertanyaannya, apa hubungan makan kerupuk yang digantung sama 17 Agustus? Bahkan sekarang banyak yang ditambah kecap di kerupuknya. Ya, hubungannya makan kerupuk sama digantung 17 Agustus. Ya masih mending 17 Agustus makan kerupuk yang digantung sih daripada 17 Agustus kalau makan hubungan lain digantung. Oh. Tidak. Nggak, intinya sih Hubungan digantung makannya gimana? Nggak bisa dimakan, dirasain. Nah, intinya sih ya kalau mau bikin acara yang murah-meriah untuk 17 Agustus, kerupuk yang digantung itu hal yang bagus. Murah,
meriah lagi. Benar enggak? Iya, iya. Oke, kalau menurut gua apa hubungannya makan kerupuk yang digantung sama 17 Agustus? Itu kan gua udah Ada jawab hubungannya. di sebelumnya, ada pertanyaan sebelumnya tadi tentang kerupuk juga. Yang menurut gua sih kerupuk karena kerupuk itu bisa digantung pakai tali rapia di atas. Kalau lu makan melon nggak bisa lu gigit ya. Hubungan bisa digantung. Pasti pas dulu. Kalau hubungan digantung udah biasa gua. Oke, ini aja. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya. Next question. Pertanyaan selanjutnya nggak ada namanya, nomor doang. Nomornya berapa? Udah nggak usah. Ini nomornya susah banget. Kenapa 17 Agustus harus ada lomba? Karena kalau nggak ada lomba bukan 17 Agustus. Enggak gitu. Jawabannya nggak jelas. Gue mau yang jelas. 17 Agustus itu ada lomba karena itu lomba itu udah identik sama 17 Agustus. Jadi lomba itu juga buat nambah kegiatan lo. Selain lo daripada lo bengong di rumah, mending lo ikut lomba di daerah lo masing-masing. Selain ada upacara juga di sekolah masing-masing, ada lomba juga pas siangnya. Mungkin pas lu pulang sekolah lo bisa ikut lomba daripada lo bosen di rumah. Menurut gua kenapa 17 Agustus harus ada lomba, karena udah identik sama 17 Agustus lomba itu. Kalau menurut lo gimana? 17 Agustus kenapa harus ada lomba? Karena pertama menurut gua lomba itu bikin suasana jadi meriah. Yang kedua, 17 Agustus itu berarti kemerdekaan. Kemerdekaan berarti menang, menang berarti lomba. Wih, Hubungan kan? Hashtag orang bijak. Yui. Enggak juga. Oh, enggak juga. Oke, abis udah pertanyaan pada kali ini tentang 17 Agustusan. Sekarang gantian nih. Kita berdua bakal ngasih pertanyaan ke lu pada yang nonton. Nanti lu jawabnya di komen. Kalau pertanyaan dari gua ini, gimana sih sikap lu sebagai orang Indonesia menanggapi 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Indonesia? Itu pertanyaan dari gua. Sekarang pertanyaan dari lu apa? Kayak dari gua momen 17 Agustus apa sih yang paling lo ingat? Pokoknya ketik di bawah ini bikin sebagus-bagusnya. Ya. Oke. Oke. Makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel gua. Dan Channel gua ada di bawah ini, youtube.com/ardianalan. udah ada di bawah pokoknya. Instagram gua juga Instagramnya juga. @alanhardianperkasa. Lo harus follow. Kalau nggak follow nyesel nih. Followersnya udah 1000 ya. Udah 1000 followersnya. Followingnya lebih. Followingnya 6000. Followers 1000, following 6000 ya. Enggak, 2000 udah sekarang. Oh, 2000 udah turun. Udah naik. Followers 1000, following 2000. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Support terus karya YouTuber Indonesia. Salam. Apa? Nggak usah.